Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Great. Aduh, senang sekali Cici bisa ketemu lagi adik-adik lewat ibadah online hari ini ya. Eh, ada yang tahu nggak? Ini sekarang kita udah masuk bulan apa ya? Bulan November? Bukan, itu bulan lalu. Sekarang kita masuk bulan Desember. Bulan Desember itu kita akan merayakan hari Natal. Hari Natal itu adalah hari kelahiran Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Yuk adik-adik, sekarang kita mau ibadah. Kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Ikuti Cici ini berdoa ya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyertai kami sepanjang minggu ini. Sebentar kami mau beribadah sekolah minggu hari ini. Kami mau sungguh-sungguh ya Tuhan, berkati dari awal sampai akhirnya. Kiranya Tuhan sendiri yang menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yuk kita mau dengan penuh semangat kita mau beribadah hari ini. Udah mandikan semuanya? Udah? Udah. Good. Nah, kita mau menyanyikan lagu Natal kita ya. Di minggu pertama ini kita mau menyanyikan lagu Dari Pulau dan Benua. Sekarang waktunya kita mau menyiapkan hati kita mau pasang kedua telinga kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya yuk, Cici mau ajak adik-adik menyanyikan lagu penyembahan seperti Rusa Rindu Sungaimu, lalu kita akan berdoa untuk firman Tuhan.
adik-adik, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan ya. Firman Tuhan hari ini masih tentang kelahiran Tuhan Yesus. Waktu itu Tuhan Yesus tuh umurnya udah 8 hari. Waktunya untuk disunat dan diberi nama Yesus, sesuai nama yang pernah diberitahukan malaikat kepada Ibu Maria, namanya Yesus. Nah, setelah itu Tuhan Yesus dibawa ke Yerusalem. Dia dibawa ke Bait Allah untuk diserahkan kepada Tuhan sesuai dengan aturan ketika itu. Kita lihat yuk waktu Tuhan Yesus dibawa ke Bait Allah. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke Bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu
kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Udah dengerin kan tadi firman Tuhannya? Wah, Cici belajar banyak loh dari firman Tuhan hari ini. Kita lihat ya bagaimana kelahiran Tuhan Yesus itu adalah satu peristiwa yang sudah dijanjikan Allah dari semenjak zaman dulu. Allah berjanji akan mengirim keselamatan bagi bangsa Israel. Allah berjanji akan memberikan seorang juru selamat. Janji itu sudah sangat lama dan kemudian Allah penuhi. Dari sini kita belajar ya, kalau Tuhan memberikan janji kepada kita, dipenuhi atau enggak ya? Dipenuhi. Nah, salah satunya Bapak Simeon dan Ibu Hana. Mereka sudah sangat lama sekali menantikan kapan ya ingin melihat Mesias Juru Selamat itu lahir. Kapan ya Mesias itu ada untuk memberikan keselamatan. Kapan ya sampai mereka lanjut usia, mereka masih tetap percaya loh kepada janji yang Allah berikan. Dan akhirnya ketika itu mereka bisa melihat janji tersebut digenapi oleh Allah. Kita belajar ya adik-adik, setiap janji yang Allah berikan, meskipun itu waktunya sangat lama sekali, pasti Allah penuhi menurut waktunya. Kita mau percaya, kita mau taruh dalam hati kita, kita imani setiap janji Allah itu akan nyata. Setiap janji Allah itu akan selalu terwujud. Janji Allah itu kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, kita lihatnya dari mana ya adik-adik? Kita bisa lihat dari Alkitab. Alkitab itu adalah firman Tuhan yang hidup. Kalau adik-adik nih baca Alkitab, adik-adik melihat banyak sekali janji Allah, banyak sekali perkataan Allah dalam Alkitab. Adik-adik percaya enggak? Percaya. Kita harus percaya. Kita percaya bahwa janji Allah, perkataan Allah yang tertulis dalam Alkitab itu ya dan amin. Kita imani seperti Bapak Simeon tadi dan Ibu Hana, mereka pada akhirnya melihat janji Allah karena mereka sepanjang hidupnya mereka percaya kalau Allah akan selalu memenuhi janjinya dengan cara yang ajaib, dengan cara yang tidak terduga. Kita juga seperti itu ya adik-adik, kita menaruh kepercayaan hati kita, menaruh iman kita kepada semua janji Allah dari Alkitab. Nah, sekian firman Tuhan hari ini adik-adik. Nah, kita mau dengerin Cici akan baca ini ayat hafalannya apa. Nanti adik-adik boleh kirim ya di grup sekolah minggu. Nanti Cici mau dengerin, adik-adik udah pada hafal belum? Yuk kita ulangi, Cici akan membacakan. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Cici ulang lagi ya. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Amin. Adik-adik nanti dihafalkan ya, lalu dikirimkan di grup sekolah minggu. Kita mau akhiri ibadah kita hari ini. Kita mau berdoa untuk penutup ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami belajar bahwa Engkau Allah yang setia, bahwa Engkau Allah yang selalu memenuhi janji-Mu kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami belajar melalui peristiwa Bapak Simeon dan Ibu Hana yang selalu percaya kepada janji Tuhan dan mereka bisa melihat janji itu dipenuhi. Kami percaya dan kami mau belajar ya Tuhan dari firman Tuhan. Kami mau memperkatakan firman Tuhan itu dan menaruhnya Tuhan sebagai iman di dalam hati kami ya Tuhan. Kami mau itu percaya dalam hati kami Tuhan dan dalam hidup kami ya Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan Yesus bahwa Engkau sudah lahir bagi kami menjadi juru selamat kami. Kami memiliki Tuhan yang hidup dan kami boleh memiliki pengharapan yang hidup. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini ibadah sekolah minggunya udah selesai. Nanti jangan lupa ya, kirimin ayat hafalannya di grup sekolah minggu. Sampai ketemu minggu depan.